Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lombok Sasak channel. Jadi jelone pada bareng-bareng belajar lanjutin materi si sebelumnya. Before we had talk about American style, and now we are going to talk about British style. Di pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan gaya British yang memang sebelumnya kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang American style. Bagaimana menyatakan waktu dengan menggunakan gaya Amerika, dan sekarang bagaimana menggunakan gaya British. Nah, tapi sebelum kita lanjut, sila di share, like, comment, and subscribe untuk membuat kami lebih termotivasi untuk video-video berikutnya. Well, now as what I told you that we are going to talk about this one. We are going to talk about sorry, this is the last screen. We are going to talk about this one, British style, tentang gaya Inggris, gaya orang Inggris untuk menyatakan waktu. I'd like to remind you, jadi saya akan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Ini tentang waktu, misalnya jam 7.20 di video sebelumnya. Itu kalau American style, we say it is 7:20. The 7:20. 7:20. It is 7:20. Jadi yang disebut dulu jamnya, kemudian menitnya. 7:20. But in British style, jadi dengan gaya British, ini agak berbeda. Because we mention the minute first. Jadi kita sebutkan menitnya dulu. 20 bahasa Inggrisnya 20. Kemudian dilanjutkan oleh past. Past itu artinya lebih. Kemudian dilanjutkan dengan jamnya terakhir. It is 20 past 7. 20 past 7. Itu kalau yang British style. Nah, bagaimana cara menyatakan waktu dengan British style? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, bagaimana ketentuannya? Nah, ini dia yang pertama. Jadi the first, kita sebutkan dulu menitnya. Menitnya dulu, baru kita sebutkan jamnya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan past. Ini kalau yang lebih, seperti contoh yang tadi, kita menggunakan past. Ini past ini artinya lebih kalau dia menitnya. Menit pada jam itu menunjukkan lebih 1 menit sampai dengan lebih 29 menit. Ingat, lebih dari 1 menit sampai dengan lebih 29 menit. Itu baru kita menggunakan past. Past ini disebut setelah menitnya. Jadi past itu disebut setelah menit. Seperti contoh di video nih. Past disebut setelah 20. 20 ini menitnya. Kemudian baru dilanjutkan dengan past. Oke. Ini contohnya. This is the example. What time is it? Nah, ini jam 1.12. As what I told you that minute first, jadi menitnya dulu, kemudian dilanjutkan dengan past, dan baru jamnya. 12 bahasa Inggrisnya 12 12. Berarti it is 12. Kemudian dilanjutkan dengan past, it is 12 past. Kemudian dilanjutkan dengan bahasa Inggris 1. So it is
12 past 1. Next. Nah, jam 10.24. Ini masih dia antara 1 sampai 29 menitnya. Berarti masih kita menggunakan past. So, we mention minute first. Jadi menitnya dulu. 24 bahasa Inggrisnya 24. 24. So, it is 24. It is 24. Kemudian past. It is 24 past. Kemudian bahasa Inggris 10. It is 24 past 10. It is 24 past 10. Well, next. What time is it? Nah, ini jam 5.28. Berarti kita sebutkan 28 dulu, menitnya dulu. Bahasa Inggris 28, 28. 28. It is 28 past 5. 28, kemudian past diikuti oleh jamnya 5. It is 28 past 5. Next. Jam 10 lebih 10. Menitnya masih antara 1 sampai dengan 29. Berarti kita masih tetap menggunakan past. So we mention menitnya dulu. It is 10, kemudian dilanjutkan dengan past. Kemudian disebutkan jamnya. It is 10 past 10. Okay, it's 10 past 10. Okay. Do you get a point? Okay, we go on to the next materials. The next, it's about menggunakan to. Kalau tadi kita menggunakan past, sekarang ketentuan yang ketiga kita menggunakan to. To itu artinya kurang. To artinya kurang. Kalau past artinya lebih. Nah, jadi to ini digunakan ketika menitnya itu, jadi menit dalam jam itu lebih dari 30, antara 31 sampai dengan 59. Kalau menitnya antara 31 sampai dengan 59, maka yang digunakan adalah to. Ingat, we talk about British style. Ini tentang British style. Kemudian kita hitung. Berapa menit supaya dia bisa mencapai 60. Supaya bisa mencapai 60, misalnya jam 2.40, berarti 20 menit menuju 3. Berarti yang disebutkan nanti 20 menitnya, bukan 40-nya. Kita lihat contoh berikutnya. Oke, misal 3:40. Nah, ini kalau American style 3:40. Tapi kalau British style seperti tadi, jadi 40 ini tinggal berapa menit baru dia ke 60. Berarti tinggal 20 menit. 20 menit menuju jam 4. Ini 40 ini sama dengan 20 menit lagi baru dia jam 4. Nah, kita lihat berikutnya, disebut jamnya setelah. Jadi sama seperti tadi, menitnya dulu. Menitnya yang disebut itu adalah menit kurang berapa baru 60 menit. Jadi yang disebut bukan 40-nya seperti pas itu. Yang disebut adalah 20-nya. Kemudian disebut jam setelahnya. Maksudnya jam setelahnya ini jam 3 ini setelahnya jam 4. Berarti 3.40 sama dengan jam 4 kurang 20. Maka yang disebut adalah 20. Kemudian jam 3 ini disebut jam 4-nya. Karena jam 4 kurang 20. Oke, next. To diletakkan setelah menit. Nah, sama seperti kasus yang tadi. As what I told you. As what I explained you before that we put past setelah minute. Sama dengan to kita
sebutkan setelah dia pas. This is the example, okay? 3.40 seperti tadi tuh, okay? 3.40 kita sebutkan it is 20. 20, kenapa 20? Karena 40 ini menuju 60 dia kurang 20. So we say 20. Kemudian dilanjutkan dengan 2. Nah, ini kan 4 sama dengan 4 kurang 20. Jadi yang kita sebutkan di jamnya adalah 20 dan 4. So it is 20 to 4. Artinya jam 4 kurang 20. Next. Okay, what time is it next? Nah, jam 8.50. Sama seperti ketentuan yang tadi, kriteria yang tadi. Jadi, to itu digunakan ketika menitnya antara 31 sampai dengan 59. Ini masih 50, berarti masih menggunakan to. Berarti berapa menit lagi baru dia ke 60. 8.50, maka dia kurang 10 menit untuk menuju ke jam 9. Jadi yang kita sebut itu yang 10-nya, kemudian 9. 10 menit kurang jam 9. So we say it is 10-nya disebut, bukan 50-nya ya. Bukan 50-nya, yang disebut 10-nya. Dan kemudian dilanjutkan dengan jam setelahnya, yakni jam 9. Ini sama artinya dengan jam 9 kurang 10. So we say it is 10 to 9. Jam 9 kurang 10. It is 10 to 9. Next. Nah, ini. Jam 3.54. Jam 3.54 ini sama artinya dengan jam 4 kurang 6 menit. Jam 4 kurang 6 menit. Karena untuk menuju 60 dia kurang 6 menit. Supaya dia menjadi jam 4. Maka we say it is, 6-nya disebut dulu, it is 10. Kemudian ini supaya menjadi jam 4, it is 10 to 4. Oh no, sorry, it is 6. 6 itu bahasa Inggrisnya 6. So we say it is 6. 6 to 4. Artinya jam 4 kurang 6 menit. Sekali lagi yang kita sebut itu kurangnya dari 60 menit ini. Berarti 6, 6. Kemudian dilanjutkan dengan 2. Nah, kemudian jam setelahnya 4. Artinya jam 4 kurang 6 menit. Nah, kemudian, tadi kita sudah membahas tentang tentang past, to, itu sudah dibahas. Kemudian ketentuan nomor 4, kita menggunakan hal past. Khusus yang di menitnya 30 menit, misal jam 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, yang lebihnya 30 menit kita cukup menggunakan hal past. Kita tidak mengatakan 30 minutes, tidak. Jadi kita hanya menggunakan hal past. For example, 3.30, contohnya 3.30, we say it is half past. Half past 3. Nah, tetap dia menitnya dulu. 30 itu half, kemudian dilanjutkan dengan past, dan dilanjutkan dengan jamnya 3. Half past 3. Half past 3. Okay, we go on to the next questions. Jam 9.30. Jadi kita sebut 30-nya dulu. 30 itu bahasa Inggrisnya half past. Half past, kemudian kita lanjutkan dengan jamnya. Jam 9 bahasa Inggrisnya 9. So we say it is half past 9. We say half past 9. Okay, it's very easy, right? Ya, tinggal tambahkan saja. Kalau 30 itu berarti
half past. Kemudian ditambahkan, dilanjutkan terakhir dengan jam di depannya ini. Oke, next. Ketentuan berikutnya, yang nomor 5, kita menggunakan a quarter past. A quarter past digunakan ketika menitnya 15. Jadi, ketika dia lebih 15 menit. Hanya untuk yang 15 menit saja. For example. Nah, ini contohnya. Jam 6 lebih 15 sama seperti yang tadi half past itu. Jadi kita sebutkan ini a quarter past, kemudian kita lanjutkan dengan jamnya. Yang jam di belakang ini. So we say it is a quarter past 6. 15 kita sebut a quarter past, kemudian kita lanjutkan dengan 6 di belakangnya. It is a quarter past 6. Next. Jam 11.15 berarti kita menyebutkan depannya, kemudian jamnya di belakang, jam 11 sama dengan 11. We say 11. So, we say it is 15, a quarter past 11. It is a quarter past 11. Okay. Right? Do you understand? Okay, we go to the next. Number 6. Untuk yang a quarter to. Nah, kalau tadi kita menggunakan a quarter past itu khusus untuk yang 15 menit. Jadi untuk a quarter to kita menggunakannya untuk yang 45 menit. Menitnya di 45. For example, jam 6.45. Nah, sama seperti yang to yang tadi. Jadi pertama, 45 ini kita sebutkan dengan a quarter to. Kemudian kita lanjutkan dengan nomor 6. Kalau di to tadi, maka kita sebutkan jam setelahnya. Karena ini sama dia dengan jam 7 kurang 15 menit. Jadi yang kita sebutkan a quarter to, 45 sama dengan a quarter to. Kemudian kita lanjutkan dengan jam 7 karena ini sama dengan jam 7 kurang 15 menit. So we say it is a quarter to 7. Karena jam 7 kurang 15 menit, so we say it is a quarter to 7. Alright, next. Nah, jam. Ini we skip this one because it is about a quarter past, not a quarter to. We skip this one. No. That's not correct, this one. Okay, next. Nah, untuk o'clock atau o'clock sharp, exactly o'clock itu digunakan hanya untuk jam yang tepat saja. Menitnya di 60. Misal, for example, we say jam 7. Jam 7 tepat. Jadi, kita mengatakan it is 7. Karena jam 7 itu bahasa Inggrisnya 7. 7 itu bahasa Inggrisnya 7. So, we say it is 7 o'clock. Atau, it is 7 o'clock sharp. It is 7 o'clock sharp. Atau yang satunya, it is exactly 7 o'clock. Ini sama artinya jam 7 tepat. We can say, kita bisa mengatakan it is 7 o'clock. Atau kita bisa mengatakan it is 7 o'clock sharp. Atau kita bisa mengatakan it is exactly 7 o'clock. Ketika jamnya tepat di jam menitnya di 60. Artinya jamnya tepat. Jam 1 tepat, 2 tepat, 3 tepat, dan seterusnya. Maka kita menggunakan o'clock atau o'clock sharp atau exactly, kemudian jamnya, kemudian o'clock. Nah, this is the question that you can answer in the comment. You can answer the question. Ini ada beberapa soal yang bisa dijawab di komen. Ini nanti bisa langsung dijawab saja, exercise. Okay, thank you. Thank you, and don't forget to share, like, comment, and subscribe.